Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi berikutnya. Saat ini saya akan ngebahas bagaimana kalian bisa membuat target produk Anda di pasar. Jadi bagaimana sih kita membuat target pasar kita sesuai dengan produk kita, sesuai dengan telling story yang kita pernah buat, ya kan? Nah, saat ini saya akan ngebahas semuanya, teman-teman. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman masih bisa hadir di sini, masih bisa ketemu dengan saya di level yang sekarang. Mudah-mudahan kalian bisa naik level lagi, dapat sertifikasi lagi, dan sedikit lagi menyelesaikan sampai level 7, dan level tersebut itu bisa mengindikator kalian pantas untuk mendapatkan investor, dan pantas juga kalian mendapatkan investasi dari bos UKM senilai miliaran rupiah. Mudah-mudahan salah satunya adalah kamu, ya kan? Ya, teman-teman, mudah-mudahan juga saya berharap kalian bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan ingat teman-teman, ini tuh kurasinya beneran serius dan fokus. Jadi kalian kalau mengerjakan tugas harus sesuai dengan produknya kalian, sesuai dengan bisnisnya kalian, plottingnya segala macam harus disesuaikan ya. Biar kalian nanti tuh lulus semuanya. Nanti dari selesai kalian bisa menyelesaikan 7 level tersebut, kalian juga akan mendapatkan satu lagi challenge. Nanti akan ketemu challenge-nya seperti apa. Udah pokoknya ikutin terus aja di sini kegiatannya, terus apa yang diinstruksikan itu kalian harus ikutin semuanya ya. Mudah-mudahan kalian beruntung dan kalian pantas untuk mendapatkan investor yang akan hadir untuk perusahaan kalian. Ya, sekarang saya akan ngebahas tentang bagaimana kita membuat target pasarnya. Mudah-mudahan kalian sudah memahami bagaimana sih target pasar yang sesungguhnya. Nah, ini saya ingatkan lagi ya. Target pasar adalah sekelompok individu, bisa perusahaan, bisa lembaga, bisa organisasi, ataupun individu-individu tertentu dengan karakteristik yang sesuai dengan produk yang kalian rencanakan. Terus tujuan daripada si target ini, teman-teman. Kalian tuh bisa meningkatkan pemahaman tentang target pasar yang dapat membantu dalam pengembangan pasarnya kalian. Jadi, selain pasarnya juga dikembangkan, produknya kalian juga harus berkembang. Sehingga perusahaannya kalian pun juga udah pasti bisa berkembang. Ini teman-teman pentingnya menentukan target pasar yang fit. Jadi target pasar itu harus benar-benar fit sesuai dengan produknya kalian. Ini untuk siapa sih? Saya bikin produk ini tuh untuk siapa? Jadi tuh yang tahu adalah kalian. Kalau kalian masih bingung bagaimana menentukannya, kalian bisa konsultasi dengan saya. Nomor teleponnya masih sama ya. Kalian bisa WhatsApp saya, bisa juga komunikasi di grup, dan bisa juga kalian langsung kirim email kepada saya. Nanti insya Allah saya akan satu persatu saya akan balaskan ke mereka. Ke kalian maksudnya. Ya, pentingnya menentukan target pasar. Dengan menentukan target pasar, teman-teman, tentunya yang jelas ya, yang otentik. Anda dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran ataupun promosi pemasarannya, jadi menghemat biaya, teman-teman. Lebih tertuju, sasarannya lebih tepat, hemat biaya, cost-nya udah jelas, lebih mengecil. Dan bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan-pelanggan kalian. Jadi kalau kalian menentukan target pasarnya itu yang fit, insya Allah kalian pengelolaan dalam promosinya pun juga akan lebih hemat, teman-teman. Jadi misalnya kalian radius sekian kilo gitu ya, tapi siapa calon user kalian, umur berapa sampai berapa, gendernya laki-laki atau perempuan, terus kemudian habitnya bagaimana, terus kesukaannya mereka apa, hobinya apa, pokoknya seperti apa yang kalian kemarin pelajari sebelumnya ya, bagaimana kita menentukan audiens untuk produk kita. Gitu teman-teman. Selanjutnya, ini langkah-langkah sederhana, langkah-langkah yang bisa kalian wujudkan dalam menentukan target pasarnya kalian, teman-teman. Yang pertama, identifikasi segmen dan segmen pasar dan potensialnya. Ini seberapa potensi nih si pasar yang kalian sudah bidik nih, segmennya di sini, tempatnya di sini, orangnya seperti ini. Nah, itu harus benar-benar lebih potensialinya harus benar-benar disesuaikan dengan produknya kalian. Jangan sampai nanti salah arah dan salah tempat ya, teman-teman ya. Terus kemudian analisis karakteristik itu penting banget, dan preferensi mereka, sehingga produk kalian itu penerimaannya dari sisi customer kalian, pelanggannya kalian itu seperti apa, itu kan bisa
mendapatkan data yang akurat. Kemudian evaluasi kebutuhan dan masalah yang ingin Anda selesaikan. Jadi yang namanya produk itu kan solusi untuk calon penggunanya, ya kan? Jadi harus punya evaluasi berdasarkan data-data yang sudah kalian kumpulkan dari data analisis karakteristik tadi itu teman-teman. Kemudian memilih segmen dan peluang yang terbaik dari beberapa tempat, beberapa lokasi, dari beberapa segmen yang sudah di beberapa kalian sudah bikin nih, kalian bidik nih, kalian mau bidik di situ nih misalnya. Jadi kalian tuh pilih segmen yang terbesar dulu, yang sekiranya potensialnya lebih berpotensi untuk lebih cepat jualannya, lebih banyak peminatnya, itu yang harus dikerjakan lebih dulu teman-teman. Sehingga kalian bisa menghemat biaya untuk promosi nantinya. Kemudian teman-teman, ini adalah salah satu metode penelitian pasar. Bagaimana sih kita meneliti pasar kita? Pakai cara yang mana sih? Rata-rata orang kan bisa survei, wawancara, terus bikin form segala macam gitu-gitu ya. Itu juga bisa untuk menggali informasi dan bisa dijadiin data-data itulah yang akan kalian kurasi lagi. Data-data tersebut kalian akan pilih-pilih lagi sesuai dengan kebutuhannya kalian. Terus metode yang digunakan tergantung pada sumber yang tersedia teman-teman, dari jenis informasi yang dibutuhin. Jadi kalau ternyata sumbernya itu jauh daripada kalian, jadi kalian bisa pakai Google Form atau kalian bisa pakai media sosial dipromosikan untuk kebutuhan-kebutuhan menganalisa. Jadi menganalisa pasar itu kalau di media sosial itu seperti ini teman-teman. Dulu mungkin kalian pernah ikut kelas saya, gimana caranya kita bisa ngebidik user-user kita. Caranya seperti apa? User yang pernah beli, kalian tanyanya nggak perlu email lagi. Yang kalian tanyain media sosialnya teman-teman. IG-nya kek, TikTok-nya kek, dan follow mereka. Nah, dari situ karena akan mengetahui sebenarnya si usernya kalian itu atau customernya kalian itu sukanya apa, behaviornya mereka apa, habitnya bagaimana. Jadi dari konten-konten yang mereka sudah sajikan dan uploadkan di media sosial mereka, itu kan bisa menganalisa, oh ternyata si Pak ini, oh ternyata si Ibu ini, oh ternyata si A, si B, si C, begini, begini, begini. Nah itu data tersebut itu mahal teman-teman. Jadi kalian pastikan kalian mempunyai data tersebut, itu lebih otentik, lebih jelas, lebih tertarget. Sehingga kalian akan mudah, oh kayaknya kalau yang si ibu ini butuhnya ini nih, si bapak ini butuhnya ini nih. Nah itu teman-teman. Jadi mulai sekarang kalau kalian mungkin yang baru ikutan di sini, mulai sekarang kalian mulai cari followersnya kalian atau pembelinya kalian, mulai kontak lagi, tanyain lagi. Mungkin kalau tanya via WhatsApp, kalian jualan-jualan via WhatsApp segala macam mereka nggak memperhatiin. Coba pakai salah satu cara dengan media sosialnya mereka kalian follow, perhatiin. Kalau ada yang ulang tahun, kirim bunga kek, kirim hadiah kek, atau ucapan kek. Nah itu bisa jadi salah satu bagaimana kita memelihara konsumen. Begitu teman-teman. Nanti bagaimana penjelasannya, nanti bisa kalian komunikasi dengan saya, sehingga bisa lebih detail, apa sih coach yang harus kita lakukan, biar mereka bisa bertahan jadi pelanggan kita. Oke teman-teman, ini analisis pesaing teman-teman, ini sangat penting sekali, kalian kalau bisa menganalisis pesaing ini kan, jauh lebih mudah lagi penerapannya, pentargetannya. Kenapa? Karena pesaing ini teman-teman, mereka tentu saja mempunyai strategi dan konsep yang berbeda-beda dengan kita, mungkin saja seperti itu. Jadi kalian analisa pesaingnya kalian produk A, aksen, A1, A2, A3. Nah itu kalian cari tahu polanya mereka seperti apa, produknya bagaimana, pangsa pasarnya seperti apa, jualan mereka seberapa. Pokoknya dianalisa secara detail lah, kemampuan pasarnya, kebutuhan di masyarakat segala macam, seviral apa kontennya dan lain-lain lah. Itu perlu banget karena itu ngebantu kalian. Karena itu bisa ngebantu kalian, kalian bisa mempunyai produk yang beda daripada produknya mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian bisa membuat produk baru yang menyempurnakan produk-produk di pasaran yang mereka punyai. Sehingga kalian punya potensi untuk mendapatkan user-usernya mereka beli produknya kalian. Itu salah satu pentingnya kalian bisa menganalisis pesaing dari produknya kalian. Nah, ini profil konsumen ideal. Nah, teman-teman, ini juga
kalian harus pahami ya, karena buat profiling konsumen yang lebih jelas tadi yang seperti yang saya kemukakan, bisa dilihat dengan mudah kalau kalian punya media sosialnya mereka. Kalian bisa ngebuka di scrolling mereka sukanya apa segala macam. Data itu lebih otentik teman-teman. Ya, terus dari sisi ini ya, dari sisi kalian dalam menentukan produk ke depan atau mau launching produk yang baru atau produk yang lama yang nggak laku-laku di repackaging dan lain-lain untuk disajikan ke mereka, itu kan sudah tahu datanya. Mereka butuh yang seperti ini, mereka butuh spek yang seperti ini, mereka butuh produk yang bagaimana, itu kalian akan tahu setelah kalian sudah menganalisa mereka semuanya. Jadi konsumen-konsumen mereka itu, konsumen-konsumen kalian itu tuh sama kita. Kita kan manusia. Kalau diperhatiin kan seneng, bener nggak? Jadi mulai sekarang perhatiin media sosialnya mereka. Kalau kalian tidak terlalu aktif di media sosial, boleh menggunakan WhatsApp. Kalian lihat tuh di story-storynya WhatsApp setiap hari. Mulai dibales story-storynya. Jadi misalkan ada teman kamu yang di WhatsApp bikin story A, bikin story B gitu ya. Kalian mulai komentar, misalkan dia lagi bikin kontennya tentang keluarga, dia posting tentang keluarga. Bilang, mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah ya. Mudah-mudahan kamu dengan keluarga kamu bahagia, banyak rezekinya. Saya seneng banget loh ngelihat kamu kayak gitu. Udah gitu aja, jadi nggak usah ngomongin jualan, nggak usah ngomongin promosi dan lain-lainnya. Feedbacknya apa? Rata-rata mereka itu yang ngirim story, tujuannya apa mereka? Tujuan mereka sudah pasti pengen dilihat orang dan pengen direspon sama orang. Nah, kalian merespon mereka, itu salah satu ngebantuin mereka, meningkatkan meningkatkan gairah mereka, dan mereka itu jadi seneng aja pokoknya. Jadi kalau merasa kalian memperhatikan, kalian perhatiin teman-temannya kalian walaupun melalui media WhatsApp story, itu bisa ngebuat mereka tuh jauh lebih believe ke kalian, deket dengan kalian, terus kalian punya brand image yang lebih baik. Ini orang ini baik banget, dia ngedoain gue gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dan itu lakukan. Kalau kalian mau coba, lakukan 1 bulan aja. Nanti apa yang terjadi, insya Allah produknya kalian juga pasti akan melambung di situ. Mereka juga pasti akan bisa menjualkan produknya kalian, membeli produk kalian, jadi punya potensi seperti itu. Dan jangan lupa, kalian juga rajin bikin status, gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana kita mengimplementasi target pasarnya kita nih. Jadi setelah menentukan target pasarnya, buat strategi pemasarannya yang khusus untuk segmen tersebut, segmen yang sudah kamu pilih, segmen yang terbesar yang tadi kamu sudah pilih. Jadi rencanakan bagaimana taktiknya, bagaimana strateginya, mulai dibikinin konsepnya, terus komunikasi dengan timnya kalian, bagaimana, dan jangan lupa kalian juga punya historical pengalaman yang sukses terdahulu. Nah, itu bisa juga dirembukan bareng-bareng dengan timnya kalian. Ini gimana caranya supaya target pasar yang kita akan bidik ini dengan dipersiapkan dengan konten yang akan kita sajikan, dengan promosi yang kita akan informasikan kepada mereka, itu benar-benar tepat sasaran dan mereka pasti willing to buy. Gitu teman-teman. Di sini teman-teman saya berharap kepada teman-teman semuanya, mulai satu demi satu kalian tata, kalian susun konsep dan strategi untuk produknya kalian, bagaimana mempromosikannya, bagaimana kalian mulai menjualnya, pemasarannya, ini segala macam tentang target pasar itu kalian tuh harus benar-benar fit gitu. Fit ini dalam arti benar-benar sesuai dengan apa yang kalian mau, kalian butuhkan. Kalian nggak harus berpikir tentang, wah ini di lingkungan saya aja, di radius sekian, di kota-kota saya aja, tapi kalian sebenarnya bisa meraih seluruh nasional kalau kalian menggunakan jejaring sosial. Karena at the end of the day ya, sekarang itu zaman digitalisasi, sehingga orang semuanya saya yakin punya handphone, punya media sosial, jadi mereka juga sering scrolling melihat promosi. Siapa tahu nanti konten promosi kalian bisa masuk di FYP di akunnya mereka. Itu teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Udah memahami apa yang harus kalian lakukan? Jadi saya ingatkan lagi, jadi yang namanya penyusunan target pasar itu, kalian harus sesuai dengan user atau sesuai dengan audiens yang kalian tujukan. Ini produknya kalian akan layangkan di mana nih? Akan dipasarkan di mana nih? Gitu. Kepada siapa nih yang suka produknya kalian?
gitu. Jadi kalau kalian lagi-lagi masih bingung bagaimana menentukannya, silahkan konsultasi dengan saya. Nanti saya akan bantuin bagaimana lebih detail lagi. Kalau kalian pengen ketemu dengan saya boleh. Nanti kalau misalkan saya hadir di kota kalian atau pas kalian bisa main ke Bandung, kalian bisa ketemu dengan saya di sini. Ya, mudah-mudahan pengetahuan ini menambahkan kalian lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi bagaimana menentukan target pasar yang fit untuk produknya kalian. Oke teman-teman, tugasnya adalah kalian bikin target pasar kalian sesuai dengan produk kalian di wilayahnya di mana terserah kalian. Yang jelas bikin PPT-nya, file presentasenya untuk target pasar kalian. Nanti kirimkan ke bos UKM sehingga saya bisa melihat hasil tugasnya kalian. Siapa tahu dengan kalian mengerjakan fokus dan sesuai dan ternyata kalian memahami bagaimana membuat target yang detail, kalian menjadi salah satu calon-calon pemenang di investor bos UKM, sehingga kalian akan mendapatkan dana investasi dari bos UKM senilai miliaran rupiah, dan kalian bisa berpotensi bisa pitching di depan investor bos UKM nanti teman-temannya kami pada saat di bulan Desember 2024. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Lulus ya.